Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Kembali lagi dengan Kak Dimas ya. Hari ini kakak akan membahas video part yang ke-9 ya, yaitu tentang soal asli UTBK TPS 2019. Nah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca soalnya. Median 7 bilangan dari 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Kalau untuk median itu adalah nilai tengah, maka ini harus kita susun terlebih dahulu ya. Yang paling kecil berapa? 4. Kedua itu 5, kemudian 11 ya. Kemudian 16, 19, baru 22. Nah, karena X itu nilai tengah, berarti X berada di sini ya. Maka kesimpulannya X lebih besar dari 11, namun lebih kecil dari 16. Bentuknya dia seperti itu. Nah, bolehkah dia 11? Boleh ya. Bolehkah dia 16? Juga boleh. Nah, berarti S-nya itu bisa dari 11 sampai 16. Kemudian yang key, kata-kata data. Kalau untuk nilai kata-kata, si key tinggal kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16, tambah 19, tambah 22. Kita bagi dengan 7 ya, karena banyaknya data ada 7. Oke, sekarang 4 tambah 5, tambah 11, tambah 16, tambah 19, tambah 22. Itu hasilnya berapa? Hasilnya 79 ya. Berarti 79 tambah X dibagi dengan 7. Oke, sekarang 79 kalau kita bagi dengan 7 itu sekitar berapa? Dapatnya 11 ya. 11 koma. Berarti ditambah X per 7. Nah, X-nya itu kan dia bisa 16, bisa sampai 11 kan? Kalau kita buat 16 misalkan itu, X-nya adalah 16. 16 dibagi 7 itu sekitar berapa? 2,2 lah gitu ya. Berarti 11 ditambah 2,2 itu berarti menjadi 13,2. Itu ketika X-nya sama dengan 16. Maka kesimpulannya di sini apa? X lebih besar dari si P lebih besar dari si Q, gitu kan? Nah, tapi kalau X yang kita ambil 11 misalkan. Oke, gitu ya. Nah, X yang kita ambil 11. 11 kita bagi dengan 7. Itu sekitar 1,5 ya. Maka ininya menjadi 12,5 sekitar gitu ya. Berarti kesimpulannya apa di sini? Ya, kesimpulannya adalah nilai si Q lebih besar dari si P. Artinya bisa dua-duanya, maka informasinya tidak cukup. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. CGS. Jam enggak soal. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Ini X lebih besar dari 2 ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kita lihat. Untuk yang P, itu dia 1 dikurang X pangkat 4. Ini kakak ubah menjadi 1 dikurang X pangkat 2 dikali dengan 1 ditambah X pangkat 2. Sama ya hasilnya ya. Dibagi dengan 1 dikurang X pangkat 2. Maka ini bisa kita coret, sisanya apa? 1 tambah X pangkat 2. Berarti kesimpulannya P-nya 1 tambah X pangkat 2, sementara Q-nya 2 tambah X. Karena yang diminta adalah untuk X lebih besar dari 2. Kalau X lebih besar dari 2, otomatis nilai P pasti lebih besar dari Q ya. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Gampang ya? CGS. Jam enggak soal. Andi menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk
Jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang adalah B, sedangkan saldo rekeningnya 9 tahun yang akan datang adalah 3A. Yang diminta B-nya berapa? Nah, kita buat dulu ya. Awalnya dia punya uang berapa? A ya. Kakak buat uang awal X0 deh. X0-nya adalah si A. Kemudian 6 tahun yang akan datang jadi B ya. Berarti XT-nya jadi B dengan catatan ini sudah 6 tahun ya. 6 tahun. Nah, kalau begitu apa persamaannya? Persamaannya ingat aja, kalau untuk bunga majemuk XT adalah X0 dikali dengan 1 ditambah bunganya ya, pangkat N. Dah, berarti kalau dari sini kita dapat XT-nya itu si B, X0-nya adalah A. Nah, ini 1 tambah B ya, pangkat N. N-nya adalah pangkat 6. Nah, selanjutnya menjadi 3A ya. Berarti X0-nya kita buat A, XT-nya menjadi 3A dalam waktu ini 9 tahun. Maka persamaannya gimana? XT tadi adalah X0 1 tambah B pangkat N. Ini 3A ya. Sama dengan A 1 tambah B pangkat N-nya 9. Maka kesimpulan di sini gimana? Dicoret ya. Oke, berarti 1 tambah B-nya pangkat 9 itu sama dengan 3. Paham di sini ya? Nah, sekarang gimana? Nah, tinggal kita buat bahwa kalau ini dengan 3 ya. Nah, ini di sini tadi pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 6 ya. Nah, gimana cara untuk penyelesaiannya? Ini berarti sama aja dengan 1 tambah B, supaya ini menjadi pangkatnya adalah pangkat 6, berarti sama aja dengan 6 dikali dengan 3/2 ya. Oke, itu sama dengan 3, gitu kan? Nah, sekarang 1 tambah B pangkat 6 ini bakalan menjadi, nah yang di sini tinggal dibalikan, berarti 3 pangkat 2/3. Dah, tinggal masukin aja ya ke persamaan. Oke, sekarang kita buat. Yang di sini 1 tambah B pangkat 6 adalah B per A kan? Tinggal kita masukkan, kita hubungkan mereka berdua, berarti menjadi B dibagi dengan A sama dengan 3 pangkat 2/3. Berarti si B-nya adalah 3 pangkat 2/3A. Kalau kita buat, ini berarti menjadi berapa? 3 pangkat 2, 9 ya. Berarti akar 3 dari 9A. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang delta ya. Oke. Aman ya? CGS, jam gak soal. Harga satu buku dan satu pensil 55.000. Oke, kakak buat dulu ya. Satu buku berarti B aja, ditambah dengan satu pensil P itu sama dengan 55.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 25.000. Berarti buku dikurang dengan pensil 25.000. Jika harga satu pensil itu adalah A, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Maka yang kita minta adalah harga satu pensil ya, berarti si P-nya. Nah, ini tinggal kita eliminasi aja. B dikurang B habis ya. Ini berarti menjadi 2P sama dengan 30 ya. Maka nilai P-nya berapa? P-nya adalah 15. Nah, maka si A itu yang nilai si P kan 15.000. Q-nya berapa? 20. Maka hubungannya P lebih kecil dari si Q. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B.
Q-nya lebih besar. CGS, jam nggak soal. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, sekarang kalau satu adonan beton terdiri dari semennya itu A dan 1 bagian pasir, berarti kita buat untuk semen itu dia A, pasir dia 1. Ingat, ini perbandingan ya. Nah, sementara telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir ya. Oke, berarti semen yang sudah digunakan 3 dan pasirnya ada 5 bagian. Nah, berapa untuk si A-nya ini? Ingat ya, kalau dia dibuat satu adonan beton dari A bagian semen dan 1 bagian pasir, berarti banyaknya semen itu gimana? A itu merupakan 3/5 gitu ya. Loh kak, kok bisa? Nah, kan kita buat perbandingan aja. A/3 sama dengan 1/5 dari sini. Berarti dia A-nya sama dengan 3/5. Paham ya? Nah, sekarang yang diminta apa? Yang diminta adalah P-nya 5A kan? Berarti kalau 5A, ya udah kalikan 5 aja. 3/5 kali 5 berapa? 3. Kak, untuk P-nya nilainya 3, Q-nya adalah 4. Otomatis Q-nya lebih besar dari P ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Gampang ya? CGS, jam nggak soal. Harga satu buku dan 1 pensil 35.000. Kita tuliskan lagi. B ditambah P sama dengan 35.000. Selisih harga satu buku dan 1 pensil. Buku dikurang pensil 5.000 ya. Jika harga satu pensilnya A, ya udah. Ini kita eliminasi lagi. Ini jadi 2P ya. Sama dengan 30 ya. Berarti P-nya berapa? 15.000 ya. Oke. Nah, maka kita dapat harga satu pensilnya adalah 15.000. Yang diminta P-nya 20.000. Q-nya jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, karena diminta jumlah minimal untuk membeli salah satunya, pensil kan tadi butuh 15.000 ya. Kalau buku kita butuh berapa? Ya, berarti bukunya 20.000 ya. Oke, dari mana dulu bukunya 20.000? Ya, tinggal dibuat aja. B-nya itu adalah P tambah 5 kan? P-nya 15 tambah 5 jadi 20.000. Nah, karena diminta adalah jumlah uang minimal, berarti yang bisa paling kecil adalah 15.000 ya. Otomatis jawabannya apa? Si P lebih besar dari si Q. Jawabannya A. CGS, jam nggak soal. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamernya 2 sendok. Kakak buat. K-nya butuh 3, kemudian creamernya. Berarti E aja deh kita buat ya. E-nya 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok. Kopinya 5, creamernya A. Untuk membuat beberapa cangkir kopi, manakah hubungan yang benar? P-nya yang diminta 3A, berarti kita cari A-nya dulu ya. Gimana pakainya? Perbandingan aja kayak biasa tadi ya. Jadi 3 banding 5 itu sama dengan 2 banding A. Berarti A-nya gimana? A-nya adalah 10/3. Nah, yang diminta 3A. Berarti kalau 3A jadi berapa? 10. Berarti P sama dengan Q ya. Jawabannya adalah yang C. CGS, jam nggak soal. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Kita misalkan bilangan pertama itu X1, bilangan kedua itu X2, dan bilangan ketiga itu X3 ya. Atau lebih mudahnya ABC aja kita buat. Berarti A tambah B
tambah C dibagi dengan 3, hasilnya adalah 7. Kan nilai A tambah B tambah C, 7 kali 3 ya, 21. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka kata-kata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? P nilai X terkecil, Q-nya 3. Oke, karena tadi bilangan asli ya, berarti kan A tambah B tambah C tambah X, kalau dibagi 4, itu harus bilangan asli. Berarti A tambah B tambah C tadi 21. 21 tambah X dibagi dengan 4. Ini harus bilangan asli, berarti X minimalnya berapa? Yang bisa dibagi dengan 4 kan? Nah, berarti X-nya adalah 3, karena nanti 21 tambah 3 kan 24 ya. Bagi 4 itu 6. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya sama dengan 3. Q-nya berapa? 3 juga, berarti dia? Iya. P-nya sama dengan si Q. Jawabannya C ya. CGS. Jam enggak? Soal. Sepasang sepatu dibeli dengan harga 200.000 ya. Diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi daripada 300.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, untuk si P-nya adalah 20% dan Q-nya adalah persentase keuntungan penjualan sepatu tersebut. Oke, sekarang karena sepasang sepatunya dibeli dengan harga 200.000, diperlukan 40.000 untuk memperbaiki solnya ya. Berarti menjadi berapa nih totalnya? 240.000. Oke, paham ya? Nah, jika harga jualnya lebih tinggi dari 300.000, berarti minimalnya kita ambil 300.000 dulu ya. Kalau 300.000 aja, berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 300.000 dikurang 240 gitu ya. Modalnya berapa? 240. Kan ini hasilnya 300 dikurang 240, 60 ya. Bagi 2, 40. Berarti seperempat. Ini 25%. Ingat ya, ini keuntungan minimalnya kan. Nah, berarti Q-nya lebih besar dari 25%. Sementara P-nya itu 20%. Otomatis apa jawabannya? Ya, P lebih kecil dari Q ya. Atau Q lebih besar dari P. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya? CGS. Jam enggak? Soal. Oke, cukup sampai sini ya untuk video pembahasan part yang ke-9 soal asli UTBK 2019. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.